Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Tetap semangat di rumah, tetap belajar di rumah, membaca buku di rumah, dan mudah-mudahan anak-anak sehat selalu. Anak-anakku semuanya, marilah kita awali pelajaran fikih pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan yang lalu anak-anak sudah belajar tentang infak. Anak-anak sudah tahu apa itu infak, bagaimana hukum infak, bahkan anak-anak sudah mempraktekkan berinfak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini anak-anak akan Pak Guru ajak belajar tentang sedekah atau sodakoh. Anak-anak sering mendengar bahkan sudah menjalankan sedekah ini. Sodakoh itu berasal dari bahasa Arab sodakoh yang artinya ya derma, memberi atau pemberian. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah agama, sedekah adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat ya berupa barang atau yang lainnya kepada orang lain dengan niat ikhlas, dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat ikhlas, tidak mengharapkan balasan apapun. Itu arti dari sedekah. Anak-anakku semuanya, sedekah ini sangat penting sekali untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan dari keimanan kita kepada Allah, peduli kepada orang lain. Ini sedekah. Nah, secara garis besar, sedekah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sedekah biasa atau sedekah biasa. Yang kedua, sedekah yang pahalanya tahan lama. Kalau tadi yang biasa cepat habis, yang kedua tahan lama. Sedekah biasa adalah sedekah yang pahalanya sebentar aja atau cepat habis. Sebagai contoh, kita memberikan makanan ataupun minuman kepada orang lain. Setelah kita berikan dimakan sudah cukup sampai di situ pahalanya. Sedangkan sedekah jariah itu apabila kita memberikan sumbangan, bantuan, tenaga kepada pembangunan masjid, musola, gedung TPQ misalnya. Itu pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Karena ada tiga amal yang pahalanya tidak akan terputus sampai kita meninggal dunia. Ini sebagaimana hadis Nabi yang artinya ya, apabila anak Adam itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang solih yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Baiklah, aku jelaskan. Yang pertama, sedekah jariah. Apabila kita membangun masjid, menyumbang pembangunan gedung TPQ, musola, maka selama tempat-tempat itu masih digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka walaupun kita sudah meninggal dunia, kita akan tetap mendapatkan pahalanya. Itu makanya tidak akan pernah terputus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang berguna bagi diri kita maupun orang lain. Ya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kok tidak terputus? Ya. Sebagai contoh, apabila kita memberikan atau mengajari sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala ditambah pahala orang yang kita ajari. Apabila kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, misalnya sholat, tata cara sholat, baca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala ditambah dengan pahala orang yang kita ajari tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajari tadi. Kemudian orang yang kita ajari mengajarkan kepada orang lain. Orang lain tadi mengajarkan lagi kepada orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, disitulah selama mereka itu terus mengembangkan ilmunya, mengajarkan kepada orang lain, maka
kita akan mendapatkan pahalanya terus. Nah, gitu. Yang ketiga, anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya, yang selalu berbakti kepada orang tuanya, berbakti ketika masih hidup dengan cara merawatnya, menyantuninya, menjaganya, dan membahagiakannya. Sedangkan ketika orang tua kita sudah meninggal, maka kita tetap harus berbakti dengan cara apa? Mendoakan, menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara orang tua kita. Oke, baik anak-anak semuanya. Sekarang tugas anak-anak adalah silahkan tulis doa untuk kedua orang tuanya, Arabnya beserta artinya. Oke anak-anak semuanya, demikian tadi sedikit materi untuk sedekah. Mudah-mudahan anak bisa memahami. Pak Guru rasa sudah cukup. Marilah kita akhiri pelajaran fikih pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat baca, baca dan baca. Jangan sampai anak-anak lupa membaca buku, ya. Silahkan anak-anak perbanyak baca buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.